Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar adik-adik semua? Kakak harap adik-adik tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita ya. Karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Nah, sebelum itu adik-adik boleh bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita mau mengawali ibadah kita dengan mengangkat lagu pujian dari Terbit Matahari yang akan dibawakan oleh adik Marvela. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dialah nama Tuhan dipuji. Kita mau mengawali ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik boleh ambil posisi duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau kembali mengumpulkan kami dalam ibadah hari Minggu ini. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, kiranya boleh berjalan sesuai seturut kehendak Tuhan saja. Bukalah hati dan pikiran kami, biarlah kami dapat merenungkan dan memahami firman yang akan kami dengar. Berkatilah juga Kak Mona yang akan menyampaikan firman. Biarlah apa yang Kak Mona sampaikan boleh sesuai seturut kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Hari ini pembacaan kita dari kitab Mazmur 19 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan untuk kami saat ini. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui kakak layan. Mohon berkat Tuhan untuk kami anak-anak agar dapat mengerti firman yang disampaikan oleh kakak layan. Mohon berkat Tuhan untuk kakak layan agar dapat menyampaikan firman yang mudah kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di tempat sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga adik-adik sehat-sehat semua. Sehingga ketika adik-adik mengikuti IMPA pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, kakak akan bertanya kepada adik-adik. Adik-adik pernah dengar kata patuh tidak? Ayo, pernah nggak dengar kata patuh? Iya, pasti adik-adik pernah mendengar kata patuh. Apa sih itu patuh? Ayo, siapa yang tahu? Apa sih itu patuh? Ya, betul. Patuh itu adalah taat. Patuh itu seperti tidak melawan, menurut kepada perintah. Patuh itu bisa berarti apa lagi kira-kira menurut adik-adik? Tidak melawan, menurut perintah, melaksanakan tugas ya. Terus dengar-dengaran, taat pastinya ya. Sudah tadi ya kamu udah bilang kalau taat juga termasuk. Nah adik-adik, kalau dengar kata patuh, pasti kita semua langsung nih agak-agak bagaimana ya, agak-agak susah nih untuk patuh. Kenapa ya? Karena kalau patuh itu agak susah kita ngejalaninnya. Biasanya pasti adalah yang kita tidak akan jalankan gitu. Misal disuruh belajar. Nah, biasanya sekarang kan belajar udah daring ya, online. Nah, adik-adik udah capek, udah bosen.
terus disuruh belajar lagi, mengejarkan PR. Nah pasti adik-adik ngeluh, aduh mama ntar aja deh, capek tadi kan habis belajar, habis sekolah tadi gini. Nah pasti ada alasan lagi, punya alasan. Terus apalagi disuruh merapikan mainan. Nah biasanya nih kalau disuruh merapikan mainan paling susah, udah males duluan itu. Terus apalagi disuruh berdoa. Nah ini juga susah, pasti yang susah adik-adik lakukan. Makan aja kadang-kadang berdoa, kadang-kadang enggak, apalagi mau tidur. Nah hal-hal demikian nih yang paling susah dilakukan sama adik-adik. Nah adik-adik, kakak punya video tentang anak yang patuh, anak yang taat kepada orang tuanya. Adik-adik mau nonton nggak? Ya udah, yuk kita saksikan videonya. Caleb, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Caleb. Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah, ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana, jadi repot kan? Tahu nggak, kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Inilah yang Yehuwa minta dari kamu. Anak-anak, yaitu kamu Caleb, taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama mama dan papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pap. Wup. Nah, gimana adik-adik videonya? Ayo, siapa yang seperti Caleb? Tunjuk tangannya. Nggak boleh bohong, ada mama, ada papa di sebelah kita yang
ikut mendampingi adik-adik. Ayo, siapa yang seperti Kaleb? Yang suka lupa kalau dinasehatin. Pasti ya adik-adik ya. Adik-adik pasti ada yang seperti Kaleb ya. Kalau disuruh dinasehatin sama mamanya, abis main seperti Kaleb tadi. Kaleb, kalau masuk ke dalam rumah dicopot sendalnya, dilepas sendalnya atau sepatunya. Tapi Kaleb lupa. Nah, sama juga lah seperti yang tadi contoh-contoh sebelumnya. Kalau disuruh makan, main makan aja, lupa berdoa. Tapi adik-adik, dari video tadi, Kaleb walaupun dia lupa akan nasihat orang tuanya, tapi ia menyadari kesalahannya. Ia meminta maaf kepada papanya, kepada mamanya, kepada orang tuanya. Dia meminta maaf. Nah, Kaleb habis meminta maaf, dia bertanggung jawab adik-adik. Dia mau membersihkan akan kotoran yang di lantai tadi, bekas sepatunya tadi. Nah, itu namanya anak yang baik ya adik-adik ya. Walaupun dia lupa nasihat mamanya, tapi dia bertanggung jawab mau membersihkan. Nah, adik-adik, kamu punya contoh cerita lagi nih, contoh video kedua nih adik-adik yang bisa adik-adik nonton dan bisa menjadi contoh buat adik-adik. Yuk kita nonton bersama-sama. Mundur. Ya, terus. Net. Ya, hop. Net. Hey, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun. Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama mama dan papa. Aduh. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk cepat. Kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Nah, gimana adik-adik? Sudah nonton belum video yang kedua? Ada nggak adik-adik yang seperti Kaleb di video kedua ini? Ada nggak? Pasti ada ya adik-adik ya. Kakak berdoa, kakak berharap juga kalau adik-adik ada yang seperti Kaleb di video kedua ini. Nah, Kaleb berarti dia benar-benar mengingat akan nasihat mamanya. Nah, mamanya suruh menyimpan, merapikan mainannya, akhirnya dia merapikan. Karena apa adik-adik? Karena apa? Karena dia mengingat kalau dia tidak merapikan mainannya, itu akan
mendatangkan bahaya bagi orang lain. Nah, begitu juga ya adik-adik ya, buat adik-adik juga. Kalau habis bermain, mainannya berantakan, mamanya suruh rapiin, adik-adik harus rapiin. Nah, nasihat yang diberikan mama itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Bukan buat adik-adik aja kebaikan itu, tapi buat orang di sekitar kita. Seperti buat papa kita, buat kakak atau adik kita, oma opa kita. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Ternyata kalau kita taat, kita patuh, kita menjalankan nasihat dari orang tua kita, pasti akan mendatangkan kebaikan. Ya enggak? Ya. Nah, adik-adik, dari 2 video yang kita tonton tadi adik-adik, kita diingatkan kembali akan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Ya, firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Kita diingatkan bahwa Allah Bapa begitu amat baik bagi kita semua, sehingga Ia memerintahkan kepada siapa adik-adik? Kepada anaknya Tuhan Yesus. Untuk apa adik-adik Ia memerintahkan Tuhan Yesus? Untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa yang kita lakukan adik-adik. Tuhan Yesus itu menebus dosa orang tua kita, menebus dosa kakak adik kita, oma opa kita, saudara-saudara kita semua. Pokoknya semua manusia ditebus dosa-dosanya. Nah, ini adalah contoh ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus juga mau mengikuti, mentaati, patuh kepada Allah Bapa. Ya, karena Tuhan Yesus mengasihi manusia, maka Ia mau menyelamatkan manusia dengan menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, lalu apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Pasti dong ya adik-adik, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Caranya bagaimana adik-adik? Kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, menunjukkan rasa kalau adik-adik juga mengasihi Tuhan Yesus. Caranya apa? Mendengar nasihat orang tua, mengikuti segala perintah orang tua. Nah, karena apa adik-adik? Kalau orang tua menasehati kita, berarti orang tua kita masih sayang sama kita adik-adik ya. Dia mau kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang taat. Seperti itu adik-adik. Karena apa? Untuk kita juga, untuk adik-adik juga. Ya enggak? Nah, oleh karena itu, adik-adik harus belajar. Ya, belajar mendengar, belajar mentaati, belajar patuh kepada orang tua kita. Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti Tuhan Yesus yang patuh kepada Allah Bapa? Nah, ada nggak adik-adik yang di sini mau patuh, mau taat kepada orang tua? Ayo tunjuk tangannya. Nah, pasti ya adik-adik ya. Dari sekarang kita harus belajar untuk mendengar nasihat orang tua kita. Ya, kita harus belajar patuh kepada orang tua kita. Karena apa? Karena dengan mematuhi segala perintah dari orang tua kita, kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sukses nantinya di masa depan kita. Nah, untuk saat ini nih, kalau adik-adik contoh ya adik-adik, kalau adik-adik contoh mengasihi Tuhan Yesus, contoh juga patuh kepada Tuhan Yesus juga kepada orang tua adik-adik, tapi terlebih kepada Tuhan Yesus, apa yang sekarang ini
yang ingin kita perlihatkan. Apa adik-adik? Nah, untuk sekarang-sekarang ini, contoh yang bisa kita kasih, contoh mengasihi yang bisa kita kasih kepada Tuhan adalah apa? Patuh untuk memakai masker di luar rumah. Kalau kita keluar rumah, patuh untuk kita saling berjaga jarak dengan teman-teman di sekitar kita. Terus kita juga patuh mencuci tangan. Karena apa adik-adik? Dengan kita patuh memakai masker, patuh untuk jaga jarak, patuh dengan mencuci tangan, rajin mencuci tangan, itu adalah kita mencegah agar virus corona ini tidak menyebar kemana-mana. Kalau kita sehat, maka orang lain pun yang di sekitar kita akan sehat. Nah, itu contoh ya adik-adik yang kita bisa lakukan sekarang ini. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan tidak menyebarkan virus COVID ke sekitar kita. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik berjanji, ada yang mau berjanji untuk mendengar, untuk patuh, untuk taat kepada orang tua? Berjanji adik-adik? Oke, kakak senang sekali. Semoga adik-adik bisa menjadi seperti Tuhan Yesus yang selalu patuh, selalu taat kepada orang tua. Oke. Nah, adik-adik, semoga virus corona ini, virus COVID-19 ini ya, segera berlalu ya adik-adik ya, supaya adik-adik bisa pergi sekolah, melakukan aktivitas lagi, kita bisa bertemu lagi di gereja, bisa mengikuti impah di gereja, kita juga bisa bertemu dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ya, kita berdoa saja semoga benar-benar virus ini akan hilang, akan berlalu ya adik-adik ya. Kita doakan saja ya. Oke, cukup sekian firman kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik selalu diberikan kesehatan kepada Tuhan Yesus. Begitu juga buat buat kakak-kakak layan kita, buat Kak Mona juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu dan kasih sayang-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami anak-anak-Mu dari Pelkat, PA, GPIB Trinitas boleh melaksanakan ibadah minggu pelayanan anak dengan baik. Tuhan Yesus, tadi kami baru saja mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mampu mengerti, menerapkan, dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang patuh, yang tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi juga mau membagikan dan menceritakan firman-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi ini juga kami mau berdoa buat seluruh adik layan, khususnya adik layan GPIB Trinitas. Tuhan menjaga dan melindungi seluruh aktivitas dan menuntun mereka walau mereka melakukan belajar mengajar di rumah, karena kami yakin itu tidak akan menghambat mereka untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Tuhan Yesus, kiranya prestasi yang boleh mereka terima nanti dapat mereka serahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Jagalah mereka, berikan mereka kebijaksanaan, khususnya dalam kondisi COVID-19 ini, untuk mereka menjaga kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran di dalam membimbing kami, mengajar kami, dan menuntun kami menjadi anak-anak yang baik dan patuh kepada orang tua maupun kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Trinitas. Kiranya seluruh penata layanan yang ada, baik dari Bapak Pendeta, para majelis, sampai dengan pegawai kantor, ajar kami untuk menjadi para pelayan-Mu yang selalu setia melayani dalam setiap kondisi apapun, baik susah maupun senang. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin dari tingkat atas sampai daerah, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, bertanggung jawab di dalam memimpin negara kami, sehingga bangsa kami bisa menjadi bangsa yang maju dan berkembang. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk wabah COVID-19 yang sekarang menjadi kecemasan kami. Kiranya Tuhan Yesus dapat memberkati pemerintah dalam segala kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menjaga, untuk menerapkan bagi kami semua menjaga kesehatan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para medis. Kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berikan mereka juga kesehatan dan kekuatan di dalam merawat para pasien, sehingga mereka nantinya bisa dapat pulang bertemu dengan keluarga di rumah. Kami juga tak lupa berdoa bagi para pasien COVID yang kiranya Engkau mau memberkati makanan
minuman maupun obat-obatan yang mereka minum, supaya menjadi kesembuhan dan mereka dapat pulang ke rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Inilah doa kami. Kiranya Engkau memberkati seluruh aktivitas kegiatan kami. Kegiatan kami yang kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, tangan anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Tapi untuk saat ini adik-adik boleh mengumpulkannya ke mama papa dulu ya. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Terimalah, Marah, berkatilah tidak, persembahan ini ini, supaya dapat apa, digunakan gereja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. amin. Sebentar lagi kita mau menerima berkat. Sebelum itu, kita kembali menyanyikan lagu pujian dari Kidung Ceria 358. Tuhan Allah beserta Engkau. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapa, terima kasih. Bapa,